Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Supriyatna, NPM 19080069, jurusan BKPI, kelas F. Saya dari kelompok 3 dan saya akan menjelaskan fungsi bimbingan dan konseling sosial. Baik, yang pertama di sini ada perbaikan atau penyembuhan fungsi-fungsi yang ada di dalam bimbingan konseling. Nah, dan menurut Samsul Yusuf dan J. Nur Hisan tahun 2008 mengelompokkan tentang fungsi-fungsi bimbingan konseling sosial menjadi 7 bidang. Nah, yang pertama itu ada fungsi pemahaman, dan yang kedua ada fungsi preventif, yang ketiga ada fungsi pengembangan, dan yang keempat ada fungsi perbaikan atau penyembuhan, dan yang kelima ada fungsi penyaluran, dan yang keenam ada fungsi adaptasi, dan yang ketujuh ada fungsi penyesuaian. Yang kedua ada fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan bimbingan dan konseling yang dimaksud untuk mencegah masalah pada peserta didik atau konseling sehingga mereka menghindari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangan mereka. Nah, berbagai upaya preventif dapat dilakukan, tetapi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada di rumah tangga, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, dan yang ketiga fungsi perbaikan. Nah, fungsi perbaikan bimbingan dan konseling untuk membantu konseling sehingga dapat memperbaiki keliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Nah, program bimbingan dan konseling dirumuskan berdasarkan masalah yang terjadi pada peserta didik. Nah, berbeda dengan fungsi pencegahan. Nah, dalam fungsi ini peserta didik memiliki masalah yang mendapat prioritas untuk diberikan bantuan, sehingga diharapkan masalah yang akan dialami oleh peserta didik tidak terjadi lagi pada masa depan yang akan datang. Nah, yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Setiap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan harus secara langsung mengacu kepada satu atau lebih fungsi-fungsi tersebut agar hasil-hasil yang dicapai secara jelas dapat diidentifikasikan dan dievaluasi. Dan fungsi pemeliharaan dan fungsi pengembangan dia dapat dipisahkan. Kenapa? Karena melalui pengembangan ini layanan bimbingan dan konseling diberikan kepada peserta didik untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi penuh mereka lebih terarah. Dan itulah sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.